Selamat pagi, salam dan bahagia. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Model-model Pembelajaran IPS SD, Project Based Learning, Problem Based Learning, Inquiry Learning, Discovery Learning, Feedback, dan Scientific Learning, yang beranggotakan Anggita Gusa Briliani, NIM 2019-015-042, Meisya Wisdayanti, NIM 2019-015-048, Ovilia Dian Wisdayanti, NIM 2019-015-062, Haifa Septa Ade Meifani, NIM 2019-015-065, Agrahita Diano Farel, NIM 2019-015-071, dan saya sendiri, Maria Lauriciane Pentimung, NIM 2019-015-379 sebagai moderator. Baik, yang pertama saya akan mempersilahkan teman saya untuk presentasi. Kepada teman saya yang bertugas, saya persilahkan. Problem Based Learning dan Project Based Learning. Yang pertama, Problem Based Learning atau PBL. Alder dan Milne, tahun 1997 dalam buku Effendi, tahun 2008, halaman 124-125, mendefinisikan PBL dengan metode yang berfokus kepada identifikasi permasalahan, syarat penyusun kerangka analisis dan pemecahan. Menurut Effendi, tahun 2008, halaman 124-125, Problem Based Learning adalah lingkungan belajar yang di dalamnya menggunakan masalah untuk belajar, yaitu sebelum pembelajar mempelajari sesuatu hal, mereka diharuskan mengidentifikasi suatu masalah, baik yang dihadapi secara nyata maupun telaah kasus. Menurut Nata, tahun 2009, halaman 243, Problem Based Learning, yang selanjutnya disebut PBL, adalah salah satu model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan cara menghadapkan para peserta didik tersebut dengan berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Selanjutnya ada karakteristik model Problem Based Learning atau PBL. Menurut Saleh, tahun 2013, halaman 205, di dalam strategi PBM atau pembelajaran berbasis masalah terdapat 3 ciri utama. Yang pertama, strategi PBM atau pembelajaran berbasis masalah, yang merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Adapun kelemahan model berbasis Problem Based Learning atau PBL, menurut Huriyah, tahun 2018, halaman 23, kekurangan Problem Based Learning adalah, yang pertama, tutor yang tidak dapat mengajar. Kedua, lebih banyak staf yang terlibat dalam proses tutorial ini. Ketiga, sebagian besar mahasiswa memerlukan akses pada perpustakaan yang sama dan internet secara bersamaan pula. Yang keempat, model peran. Kemungkinan siswa mengalami kekurangan akses pada dosen yang berkualitas, di mana dalam kurikulum tradisional memberikan kuliah dalam kelompok besar. Yang kelima, informasi berlebihan. Mahasiswa kemungkinan tidak yakin dengan seberapa banyak belajar mandiri yang diperlukan dan informasi apa yang relevan dan berguna. Menurut Baden dan Wilkie, tahun 2006, halaman 4, banyak kekhawatiran yang dikemukakan oleh para delegasi pada konferensi pembelajaran berbasis masalah di seluruh dunia, termasuk apakah PBL online akan mempengaruhi keberadaan pembelajaran berbasis masalah tatap muka, karena PBL online akan dilihat sebagai tujuan biaya yang lebih efektif. Kedua, menghilangkan beberapa tujuan asli dari pembelajaran berbasis masalah. Dan
ketiga, mengurangi dampak pembelajaran dalam tim. Selanjutnya ada kelebihan Problem Based Learning atau PBL. Menurut Huriah, tahun 2018 halaman 23, kelebihan Problem Based Learning adalah berpusat pada mahasiswa. Kedua, kompetensi umum. PBL memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan sikap dan keterampilan umum yang dikehendaki di masa mendatang. Ketiga, PBL memfasilitasi integrasi kurikulum inti. Keempat, motivasi. PBL menyenangkan bagi tutor dan mahasiswa, serta prosesnya melibatkan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Kelima, pembelajaran mendalam. PBL meningkatkan kemampuan pemahaman mendalam bagi mahasiswa. Yang keenam, pendekatan konstruktif. Mahasiswa aktif berdasarkan pengetahuan dan membangun kerangka konseptual dari pengetahuan tersebut. Menurut Sudewi, tahun 2014, keuntungan model PBL ini adalah menyediakan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan penelitian, membangun keterampilan berpikir kritis, mengenal konten materi subjek dan membangun tujuan sesuai konsep, memberdayakan peserta didik menjadi seseorang ahli dalam bidang tertentu, memungkinkan peserta didik menghasilkan lebih dari satu bentuk solusi, menyatakan ketidaktentuan dan kebutuhan untuk mengembangkan asumsi, dan yang terakhir, memotivasi peserta didik untuk belajar. Selanjutnya, yang kedua yaitu pembelajaran model Project Based Learner. Pertama, pengertian. Menurut Grant, tahun 2002 mendefinisikan Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Menurut Gottman dan Stivers tahun 2010 mendefinisikan Project Based Learning atau PJBL merupakan pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Lalu menurut Afriana 2015, pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Selanjutnya ada Madewena dalam Lestari tahun 2015 halaman 14 menyatakan bahwa model Project Based Learning adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengolah pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Lalu B, karakteristik Project Based Learner, yaitu menurut Global Schoolnet tahun 2000, dalam Nur Rahman melaporkan hasil penelitian The Audex Foundation tentang karakteristik Project Based Learning. Yang pertama, ada peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Yang kedua, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Yang keempat, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Yang kelima, proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Yang keenam, peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. Yang ketujuh, produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif. Dan yang terakhir, yang ke-8, yaitu situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Selanjutnya yang C, kelebihan Project Based Learner. Menurut Railsback tahun 2002 adalah sebagai berikut. Yang pertama,
mempersiapkan peserta didik menghadapi kehidupan nyata yang terus berkembang. Yang kedua, meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar dan mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting. Yang ketiga, menghubungkan pembelajaran di sekolah dengan dunia nyata. Yang keempat, membentuk sikap kerja peserta didik. Yang kelima, meningkatkan kemampuan komunikasi dan sosial peserta didik. Yang keenam, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan berbagai masalah yang dihadapi. Selanjutnya yang ketujuh, meningkatkan keterampilan peserta didik untuk menggunakan informasi dengan beberapa disiplin ilmu yang dimiliki. Lalu yang ke-8, meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. Dan yang terakhir, yang ke-9, yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik menggunakan teknologi dalam belajar. Selanjutnya, kekurangan Project Based Learner. Menurut Railsback tahun 2002 adalah sebagai berikut. Yang pertama, waktu dan biaya yang lebih banyak dibutuhkan. Yang kedua, untuk mencapai proses pembelajaran yang maksimal dalam mengimplementasikan Project Based Learning ini, diperlukan desain khusus untuk kelas atau sekolah yang menggunakannya. Yang ketiga, tahapan pembelajaran dalam model pembelajaran proyek ini selalu mengikut sertakan presentasi atau performance, sehingga membutuhkan desain sekolah dan kelas yang lebih efektif dan dinamis. Yang selanjutnya B. Inquiry Learning, Discovery Learning. Yang pertama, Inquiry Learning. Pengertiannya, model pembelajaran inquiry menurut Gulo 2007 adalah suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analitis sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penemuan dengan penuh percaya diri. Dan menurut Effendi 2007, dengan menggunakan pendekatan inquiry, aktivitas siswa selama pembelajaran tergolong tinggi. Menurut David Haury, Sri Jumini 2013 123 menyatakan, inquiry merupakan tingkah laku yang terlibat aktif dalam suatu aktivitas dan keterampilan yang berpusat pada penemuan. Yang selanjutnya, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran dengan menggunakan model inquiry tidak hanya penguasaan konsep, tetapi juga proses dalam pencapaian penguasaan pengetahuan dan juga keterampilan yang dapat memberikan bekal bagi peserta didik dalam menghadapi kehidupannya. Yang selanjutnya, kekurangan inquiry learning. Menurut Suherti dan Rominah, kelemahan model pembelajaran inquiry adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan pengontrolan kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Yang kedua, model pembelajaran inquiry sulit dilaksanakan karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, terkadang dalam implementasinya memerlukan waktu yang panjang sehingga sering pendidik sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan peserta menguasai materi pembelajaran, maka model pembelajaran ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap pendidik. Yang keempat, kekurangan inquiry learning. Menurut Rostiyah, dikemukakan kekurangan learning sebagai berikut. Yang pertama, dapat membentuk dan mengembangkan pada diri siswa sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide pokok dengan lebih baik. Yang kedua, membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri, bersikap objektif, jujur, dan terbuka. Yang keempat, mendorong siswa untuk berpikir inisiatif dan merumuskan hipotesis sendiri. Yang kelima, memberikan kepuasan yang bersifat intrinsik. Yang keenam, situasi proses belajar menjadi lebih merangsang. Yang ketujuh, dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu. Yang kedelapan, memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri. Yang kesembilan, dapat menghindari siswa
dari cara-cara yang tradisional. Dan yang terakhir, dapat memberikan waktu pada siswa secukupnya sehingga mereka dapat mengasimilasi dan mengkomodasi informasi. Pembelajaran model discovery learning. A. Pengertian. Menurut Kurniasih dan Sani, tahun 2014, discovery learning didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila materi pembelajaran tidak disajikan dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan siswa mengorganisasi sendiri. Menurut Sani, tahun 2014 halaman 97 mengungkapkan bahwa discovery adalah menemukan konsep melalui serangkaian data atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan atau percobaan. Menurut Hamalik dalam Mawardi tahun 2016 halaman 128 menyatakan bahwa model discovery learning adalah suatu strategi yang berpusat pada siswa di mana kelompok-kelompok siswa dibawa ke dalam satu persoalan atau mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di dalam suatu prosedur dan struktur kelompok yang dijelaskan secara jelas. B. Tujuan. Bell dalam Ratu Manan tahun 1978 mengungkapkan beberapa tujuan spesifik dari pembelajaran dengan penemuan, yakni sebagai berikut. 1. Siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Kenyataan menunjukkan bahwa partisipasi siswa dalam pembelajaran meningkat ketika penemuan digunakan. 2. Melalui pembelajaran dengan penemuan, siswa belajar menemukan pola dalam situasi konkret maupun abstrak. Juga siswa banyak meramalkan ekstrapolat informasi tambahan yang diberikan. 3. Siswa juga belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu dan menggunakan tanya jawab untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dalam penemuan. 4. Membantu siswa membentuk cara kerja sama yang efektif, saling membagi informasi, serta mendengar atau menggunakan ide-ide orang lain. 5. Terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa keterampilan konsep dan prinsip-prinsip yang dipelajari melalui penemuan lebih bermakna. 6. Keterampilan yang dipelajari dalam situasi belajar penemuan dalam beberapa kasus lebih mudah ditransfer untuk aktivitas baru dan diaplikasikan dalam situasi belajar yang baru. C. Kelebihan model discovery learning. Husman tahun 2014 halaman 287 sampai 288 mengungkapkan beberapa kelebihan dari model discovery learning, yakni sebagai berikut. 1. Membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses kognitif. 2. Pengetahuan yang diperoleh melalui model ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. 3. Dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. 4. Membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lain. 5. Mendorong keterlibatan keaktifan siswa. 6. Mendorong siswa berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri. 7. Siswa aktif dalam pembelajaran belajar mengajar karena ia berpikir dan menggunakan kemampuan untuk menemukan hasil akhir. Pembelajaran model scientific learning dan pembelajaran model TIPEC. Yang pertama, pembelajaran model scientific learning. Pengertiannya, pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Tujuannya yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima,
untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Yang keenam, untuk mengembangkan karakter siswa. Kemudian karakteristik dari pendekatan saintifik yaitu berpusat pada siswa. Yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains dan mengonstruksi konsep hukum dan prinsip. Yang ketiga, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang keempat, dapat mengembangkan karakter siswa. Prinsip. Beberapa prinsip pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa, pembelajaran membentuk student self-concept, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang keempat, yaitu pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep hukum dan prinsip. Yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Yang keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Yang kedelapan, adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Kemudian ada langkah-langkah pendekatan saintifik. Menurut Daryanto tahun 2014, langkah-langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran itu sebagai berikut. Yang pertama, mengamati atau observasi. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, mengasosiasikan atau mengolah informasi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Berikut D. Prinsip. Beberapa prinsip pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran adalah yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk student self-concept. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep hukum dan prinsip. Yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Yang keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Yang kedelapan, adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksikan siswa dalam struktur kognitifnya. Berikut langkah-langkah pendekatan saintifik menurut Daryanto tahun 2014. Langkah-langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengamati atau observasi. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, mengasosiasi atau mengolah informasi. Yang kelima, mengkomunikasikan. 2. Pembelajaran model TIPEC. Pengertiannya, Technological Pedagogic Content Knowledge, disingkat TIPEC. Sebelumnya disingkat TPCK, merupakan pengetahuan yang diperlukan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Kerangka pengetahuan ini berasal dari konstruk Schulman tahun 1986 tentang Pedagogical Content Knowledge atau PCK. Menurut Schulman, tahun 1987 berpendapat bahwa mempersiapkan guru atau calon guru dengan keterampilan pedagogis umum dan pengetahuan materi pelajaran seperti IPA secara terpisah kurang memadai. Sebagai gantinya adalah diperlukan landasan pengajaran yang berada pada persinggungan antara konten materi pelajaran dan pedagogi. Cara mengukur pengetahuan TIPEC. NIS tahun 2012 nomor 6 mengidentifikasi level tersebut sebagai berikut. Yang pertama, recognizing atau pengetahuan. Yang kedua, accepting. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih dan salam. Salam dan bahagia.